Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit, dumugi alit-alit sarang sami stadaken Dr. Rahayu nggih. Kecunduk malih sarang bu guru kita. Teng rahina puniki bu guru jagi nyarengin malih alit-alit melajahin materi basa Bali, indek gantungan lan gempelan aksara Bali. Jadi bertemu lagi dengan bu guru kita. Seperti biasa, kita akan kembali belajar tentang bahasa Bali, di mana materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gantungan dan juga gempelan dalam aksara Bali. Nah nih, sedurung bu guru ngawitin materi, indayang dumun alit-alit nyagayang buku taler alat tulis, angin nyatet materi-materi sani kerasa penting ring video puniki. Jadi sebelum ibu mulai materinya, silakan anak-anak menyiapkan buku dan juga alat tulis untuk mencatat materi-materi penting dalam video ini. Sampun siaga, yening sampun materi indek gantungan lan gempelan aksara Bali jagi kawiten bu guru. Alit-alit, saneka pertama sane patut puningin alit-alit dumun inggih punika indek soroh gantungan aksara Bali. Jadi tentang apa saja yang termasuk ke dalam gantungan aksara Bali. Nah, alit-alit ring waste nyane dumun niki mawaste gantungan. Berarti nika genah nyane megantung. Jadi karena namanya adalah gantungan, berarti tempatnya nanti akan menggantung. Yang mana saja yang termasuk gantungan aksara Bali? Niki, niki wenten. Saneka pertama wenten gantungan H. Niki gantungan H, niki megantung nika. Tongosnya nih, ring beten. Niki aksara titik-titik puniki menggambarkan aksara sane kegantungin jadi dia akan menggantung pada aksara lainnya. Titik-titik ini dia menggambarkan aksara yang nanti digantungi oleh gantungan H ini. Niki saneka pertama, saneka pengkale wenten gantungan na, selanjutnya nih gantungan ca, gantungan ra, gantungan ka. Sane selanturnya nih, wenten niki gantungan da, gantungan ta, gantungan wa, gantungan la, gantungan ma, gantungan ga, gantungan ba, gantungan nga. Niki gantungan ba, talar gantungan nga, agak mesep niki nggih alit-alit. Binanya nih perbedaannya gantungan ba puniki medue iko ada ekornya dikit kecil di sini. Nah, yani gantungan nga niki ten medue iko jadi tidak punya ekor gantungan nganya. Nika selanjutnya nih wenten riki gantungan ja, taler wenten gantungan ya, saneka penguntat riki wenten gantungan nya. Alit-alit. Nah, niki indek gantungan aksara Bali. Sane selanturnya nih indek gempelan aksara Bali. Nah, alit-alit sekadi wastenya nih niki mewaste gempelan. Gempel artinya nih neket utawi menempel jadi karena namanya gempelan, maka dia tempatnya nanti akan menempel pada aksara lain. Kalau menempel, kalau gantungan tadi tempatnya di bawah menggantung, jika gempelan dia tempatnya adalah di samping menempel pada aksara yang di depannya dia nanti. Nika indek genah gempelan. Nah, sanecen saneka wastanin gempelan niki alit-alit ring aksara Bali wenten nika kalih gempelan. Saneka pertama gempelan sa sekadi puniki. Titik-titik puniki ngambarin niki aksara sane kagempelin oleh gempelan sa nyane Nah, selanturnya nih wenten gempelan aksara pa. Nika indek soroh gempelan lan gantungan ring aksara Bali. Dumugi preside keresep oleh alit-alit Sane selanturnya nih. Sane jagi
Kapelajahan inggih punika ring dije gantungan miwah gempelan punika keanggen. Jadi di mana ataupun kapan gantungan dan juga gempelan ini digunakan ya anak-anak? Nah, sekarang Bu Guru jelaskan. Nah, alit-alit, gantungan lan gempelan keanggen yening ring kruna utawi lengkare wenten wianjana sane mengkep ring wianjana sane tiosan. Jadi gantungan dan gempelan itu digunakan jika dalam sebuah kata ataupun kalimat terdapat konsonan atau huruf mati rangkap. Jadi jika dalam sebuah kata ataupun dalam sebuah kalimat terdapat nanti pertemuan huruf konsonan atau huruf mati. Jadi jika huruf matinya itu double nantinya, maka akan terjadi gantungan dan juga gempelan. Seperti itu nggih. Nah, nika indek pengertiannya nih selanturnya nih. Jadi icane ibu nganggen contoh ya alit-alit. Nah, alit-alit mangkin jadi jelasan ibu nganggen contoh nggih. Driki sampun wenten kruna taler lengkare sane jagi kasurat nganggen aksara Bali. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh kata dan juga lengkare atau kalimat yang akan kita rubah ke dalam aksara Bali, di mana dalam kata dan juga kalimat ini akan menggunakan penerapan gantungan dan juga gempelan dalam aksara Bali. Jadi contoh sanika pertama wenten kruna pragina. Contoh yang pertama ada kata pragina ya. Di sini dalam kata pragina ini terdapat penggunaan konsonan rangkap atau pertemuan konsonan dengan konsonan. Ingat kembali ya anak-anak, yang mana saja namanya huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, dan O. Maka dia adalah huruf konsonan. Sedangkan A, I, U, E, O dia adalah huruf vokal ataupun huruf hidup. Okay? Jadi di sini yang mana ada pertemuan konsonan rangkap atau pertemuan huruf konsonan dengan huruf konsonan, yaitu P dengan R. P adalah huruf konsonan, R juga huruf konsonan. Maka inilah yang dinamakan konsonan rangkap. Jika terdapat pertemuan konsonan rangkap akan terjadi gantungan ataupun gempelan. Dalam kata ini yang mana dia? Yaitu P dan R. R itu adanya gantungan apa gempelan? R itu adanya gantungannya ya. Jadi nanti huruf R ini karena dia di belakang, maka dia akan menggantung pada huruf Pa-nya atau aksara Pa-nya ya. Bukan Pa yang menggantung, tapi R-nya yang menggantung di bawah Pa. Oke, berarti R-nya ini tidak menggunakan aksara Ra, tapi menggunakan gantungan Ra dalam penyuratannya menggunakan aksara Bali. Sedangkan ginanya ini dia akan kita tulis seperti biasa dalam aksara Bali, tidak menggunakan gantungan dan juga gempelan. Oke, mungkin kita salin dulu. Gina. Nah, jadi penulisan pragina yang benar adalah Pa, lalu Ra-nya menggantung, Gi seperti biasa, dan dilanjutkan dengan Na seperti biasa. Oke, ini penulisan kruna pragina sane patut nganggen tata cara atau aturan penggunaan gantungan dan juga gempelan. Ya alit-alit. Ika contoh saneka pertama, contoh sane kaping kalih wenten kruna sangku. Nah, di kata sangku ini apakah terdapat pertemuan konsonan dengan konsonan kembali? Ada, yaitu pertemuan eng dengan k. Eng ini adalah konsonan, k-nya juga konsonan. Berarti di sini terjadi konsonan rangkap. Nah, yang mana yang akan menggantung? Eng apa k-nya? K, karena K yang di belakang ya. Ini konsonan 1, ini konsonan 2. Konsonan 2-nya yang akan menggantung. Ya, alit-alit. Jadi nanti K-nya menggantung di bawah aksara eng. Ya. Sekarang kita surat dengan menggunakan aksara Bali, sangku. Nah, maka penulisan kruna sangku ring aksara Bali sane patut sekadi puniki. Sa, eng,
Lalu K-nya menggantung di bawah, diberi suku karena dia bunyinya ku. Ya, ini penulisan sangku yang benar dengan menggunakan aksara Bali dan juga aturan gempelan dan aturan gantungan dan juga gempelan. Nggih. Nah, selanjutnya nih contoh sane kaping 3 wenten keruna sampi. Jadi ada kata sampi di sini. Kembali kita lihat, apakah ada pertemuan konsonan dengan konsonan atau konsonan rangkap? Ada ya, di sini ada pertemuan M dengan P. M-nya konsonan, P-nya konsonan. Maka di sini akan terjadi gantungan atau gempelan. Bedanya dengan yang tadi, dua-duanya ini adalah gantungan. Di sini pa, ingat pa itu berupa apa? Gantungan apa gempelan? Gempelan. Maka nanti pa-nya akan menggempel pada aksara ma, atau dia akan menempel di samping aksara ma, ya. Maka penulisan sampi ini menggunakan gempelan pa. Kita surat bersama-sama. Sampi. Nah, seperti ini ya. P-nya berubah menjadi gempelan pa. Sampun. Ini ke contoh sane kaping 3, contoh sane kaping 4. Jiki wenten keruna wangse. Ya, di sini ada kata wangsa. Kita lihat apakah pada kata wangsa ini terdapat pertemuan konsonan dengan konsonan atau konsonan rangkap? Ada, yaitu eng dengan sa. Eng-nya konsonan, sa-nya juga konsonan, ya. Dimana sa itu tidak ada gantungannya, tapi dia juga gempelan seperti pa, maka sa-nya ini akan menggempel di samping aksara eng nanti ya, karena sa ini adalah ini konsonan pertama, ini konsonan kedua, yaitu konsonan kedua yang akan menggempel pada konsonan pertama, ya. Ya, berarti nanti penulisan dalam aksara Balinya sa-nya berubah menjadi gempelan sa. Kita surat bersama-sama. Wangsa. Nah, inilah penulisan kruna wangse nganggen aksara Bali sane patut, ya. Eng-nya seperti biasa, sa-nya yang berubah menjadi gempelan sa. Bedanya dengan gempelan pa, pa-nya tidak ada suku di bawahnya, sa-nya ada suku ya di depannya seperti ini. Dia menempel di eng-nya. Oke, niki penulisan wangse sane patut. Sampun presida keresa. Sampun nggih, dumugi sampun. Niki ring keruna. Jadi ini contoh pada kata ya, penggunaan gantungan atau gempelan pada kata. Bagaimana jika pada kalimat? Nah, di sini sudah Ibu sediakan dua buah kalimat. Yang pertama adalah bape ngalap cepake. Kita lihat bersama-sama. Pada kalimat ini apakah akan ada pertemuan konsonan dengan konsonan atau konsonan rangkap? Di sini kita lihat antara bape dan ngalapnya ada nggak konsonan rangkap? Tidak ada ya. Di sini sudah ada ang, ada a, ada eng. A-nya vokal, eng-nya konsonan. Berarti ini tidak akan ada aksara konsonan rangkap ya. Nah, sekarang kita lihat ngalap dan cepakenya. Ada nggak di sini pertemuan konsonan rangkap? Ada. P dengan C. P-nya konsonan, C-nya juga konsonan. Ngalap cepake. Berarti di sini akan terjadi gantungan. Yang mana yang menggantung? Yang di belakang, yaitu ca-nya nanti menggantung pada siapa? Pada aksara pa. Oke? Nah, sekarang kita surat bersama-sama. Nganggen aksara Bali. Bape. Ngalap. Nah. Maaf. Hapus sebentar. Bentar ya, ngalap cepake. Nah, akan menjadi seperti ini. Ca-nya menjadi gantungan ca yang menggantung di bawah aksara pa. Karena ca-nya ada bunyi e, maka dia diberi pepet. Pepetnya ditaruh di atas pa karena ca-nya menggantung di bawah pa. Otomatis yang dibawa oleh ca akan menempel juga kepada pa. Oke, jadi pepetnya adanya di atas pa, bukan di atas nanti gantungan ce-nya. Oke, di atas pa-nya. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut dengan contoh
Yang selanjutnya, yang terakhir, peka, megae, ibi. Ya, peka, megae, ibi. Kita lihat apakah di sini terdapat pertemuan konsonan dengan konsonan. Kita lihat dari kata peka dan megae-nya. Ada nge, di sini ada pertemuan K dari pekanya dengan M dari megae-nya ya. K-nya konsonan, M-nya juga konsonan. Maka di sini terjadi konsonan rangkap. Jika disurat ke dalam aksara Bali akan terjadi gantungan ma karena ma-nya ada di belakang K ya. Jadi ma-nya menggantung di bawah aksara K. Selain itu ada lagi? Tidak ada ya, karena di sini E dan I. E-nya huruf vokal, I-nya juga huruf vokal, jadi tidak akan terjadi gantungan. Nah, sekarang kita surat dengan menggunakan aksara Bali ya. Peka, ma, ya, ma-nya menggantung. Gae, sorry, E-nya ya. Magae ya. Sudah selesai sampai peka, magae. Sekarang kita lanjut ibi. Kita tulis ibi. Nah, seperti ini ya. Peka, magae, ibi. M-nya saja yang menggantung karena dia ada pertemuan huruf konsonan dengan konsonan di sini. Ya. Nih. Untuk contoh penerapan gantungan dan gempelan. Sampai di sini semoga anak-anak bisa mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi ya. Semoga bisa dipahami. Dumugi presida keresepin oleh alit-alit ya. Nah, asapunike materi indek gantungan lan gempelan aksara Bali ring rahina puniki. Akhir kata, Ibu tutup dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.